Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sering menyaksikan podcast Visip Unsil. Kali ini kita kembali lagi di dalam sesi yang berikutnya. Kali ini hostnya ada saya, Budi Krismanto Sirait, dosen Visip Unsil, dan sangat berbahagia dan sangat senang sekali di sore hari ini kita kedatangan tamu kita, Ibu Dr. Funi Mustikasari dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Funi. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu sudah berkenan hadir di Tasikmalaya, tepatnya di Visip Unsil Bu. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol ringan Bu, terkaitan tema yang ditugaskan kepada kami terkait dengan soft skill ya. bagi mahasiswa, khususnya bagi kita mahasiswa-mahasiswi yang concern di bidang ilmu sosial dan ilmu politik Bu. Ilmu politik, ilmu pemerintahan begitu. Berbeda dengan rekan-rekan kita yang berasal dari eksak ya Bu ya. Iya. Sehingga memang ketika kita memilih jurusan ilmu politik ataupun jurusan ilmu sosial lain yang berada di bawah naungan FISIP, itu tentu saja ada soft skill yang diperlukan bagi rekan-rekan kita, adik-adik mahasiswa ini yang nanti kemudian menjadi bekal mereka setelah lulus. Betul. Nah, pada hari ini kan kita tahu Bu bahwasanya sarjana itu sudah banyak. Banyak sekali ya. Sudah banyak. Dan ijazah itu kan hanya sebatas persyaratan administrasi sekarang Bu. Kemudian yang menentukan rekan-rekan setelah kemudian nanti lulus masuk ke dalam seleksi ataupun kompetisi dunia pekerjaan, pencari lapangan pekerjaan sekarang yang tentu saja tidak lagi semudah dulu. Tidak mudah, betul. Diperlukan hal-hal pendukung lain Betul. yang bisa mendampingi ijazah mereka untuk memastikan bahwa perusahaan ataupun lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan itu mampu teryakinkan oleh alumni-alumni ini setelah lulus kemudian untuk diterima ya mengabdi di lembaga yang mereka inginkan gitu, sehingga kita akan berdiskusi soal itu Bu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa Bu Funi sampaikan ke teman-teman sekiranya dari pengalaman Ibu itu apa poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Apakah misalkan nanti mahasiswa harus kuliah, penelitian dan lain-lain, apakah ada waktu-waktu khusus barangkali Bu yang mungkin bisa diambil oleh mahasiswa supaya waktu yang mereka miliki sekarang yang mungkin agak luang di semester awal bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan positif. Silakan Bu Funi. Baik, terima kasih. Jadi memang sekarang tantangannya berbeda ya dengan revolusi industri 4.0, kemudian juga society 5.0. Ini membuat kita harus betul-betul memiliki bekal ya, bekal soft skill. Jadi kalau hard skill itu kan sudah dirancang oleh prodi-prodi lewat mata kuliah. Tapi di balik itu tadi ada namanya hidden curriculum. Nah, hidden curriculum itulah yang kemudian tidak hanya bisa dilakukan lewat perkuliahan, tapi lewat aktivitas-aktivitas lain, baik aktivitasnya di kampus ataupun aktivitas-aktivitas di masyarakat, itu ya. Sehingga tadi kompetensi dari mahasiswa-mahasiswa ini bisa betul-betul tercapai. Karena kalau hanya sekedar belajar di kelas atau lewat kurikulum itu tidak akan pernah cukup untuk situasi sekarang. Ya, jadi kalau pengetahuan itu tuh bisa diakses di mana saja sebenarnya. Nah, tapi kalau soft skill itu harus day by day kita latih atau kita lakukan. Jadi kalau pengetahuan kita membaca ada yang masuk maka nambah pengetahuan kita. Tapi kalau soft skill walaupun sudah difahami kalau tidak dilakukan itu tidak jadi milik kita gitu ya. Dan sekarang ini tadi dengan era yang sedemikian cepat ya, adik-adik perlu tadi soft skill ini menjadi perhatian khusus. Karena tadi pengetahuan bisa di mana saja, bahkan orang-orang bisa mengikuti kursus-kursus ya tanpa harus kuliah. Dan itu nanti mereka memiliki skill-skill yang tadi yang seharusnya dimiliki oleh lulusan-lulusan kita seperti itu. Nah, sehingga jika ada waktu-waktu kosong ataupun ada waktu jeda ya antar perkuliahan,
ada baiknya adik-adik menambahkan soft skill, yaitu misalkan tadi kemampuan-kemampuan untuk bekerja sama, ya, public speaking wajib ya. Jadi saat Orang sarjana ilmu politik, betul, public apalagi speaking, ilmu politik sekarang lagi dibutuhkan ya. Bahkan public speaking ini sekarang ini hampir semua program studi itu menjadikan public speaking ini sebagai soft skill yang wajib, gitu ya. Salah satu standar kedokteran pun salah satunya adalah komunikasi, itu ya. Karena pengetahuan bagus tapi kalau cara menyampaikannya tidak bagus tidak akan diterima itu. Jadi kecapek-capek begitu ya, gitu ya. Istilahnya capek gawe tengah pakai begitu. Nah, ini soft skill yang diperlukan saat ini juga karena problem di masyarakat juga tidak sederhana sekarang ini, sehingga membutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kalau ada banyak masalah nih, itu sudah sedang didewasakan sebenarnya ya. Jadi harusnya bersyukur banyak masalah, Bo ya. Kalau ada masalah, ada Tuh, banyak dengerin masalah. tuh teman-teman. Ya, artinya sedang didewasakan, sedang diberikan soft skill yang sangat bagus ya, karena dalam pemecahan masalah tuh kan tidak bisa kita hanya sekedar berbicara, harus gathering information dulu, kemudian juga selain mengumpulkan informasi harus membobot nih informasi mana yang relevan, mana yang tidak, seperti itu ya. Nah, ini sangat diperlukan sekali kemampuan memecahkan masalah ini supaya tadi ilmu yang dimiliki ini mampu untuk memberikan solusi-solusi di masyarakat maupun di dunia kerja ya, terutama di dunia kerja mungkin yang nanti akan adik-adik hadapi. Berikutnya adalah tadi di dalam belajar ini kita tidak bisa, adik-adik tidak bisa sekedar transferring, artinya hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkannya harus yang menyimak, karena tadi gunanya menyimak ini adalah supaya melatih kita untuk berpikir kritis, ya, berpikir kritis dan juga analitis, jadi supaya lebih menukik gitu ya. Based on data kan, Bu ya. Betul. Ya, Soalnya sekarang banyak Bu yang ahli kritik tapi tidak speak with data. Ya. Gitu ya. Jadi kemana-mana akhirnya. Gitu Ya, speak by his feeling. By feeling atau by jorojoy. Gitu ya. Bahasa anak gaulnya baper, Bu. Iya. Nah, ini mudah-mudahan jangan ya kita arahkan ke arah tadi berpikir kritis dan analisis ini berbasis pada data maupun fakta yang ada, gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang sangat diperlukan di era sekarang, ya, kreatif. Ya, jadi harus bisa melihat dari sisi yang berbeda. Jadi jangan kata orang begini, ikut begini. Tidak ya, kita lihat dari sisi lain. Karena dengan kreatif ini akan memunculkan yang namanya inovasi, itu ya. Kalau kita memandang dari segi yang berbeda, maka kita akan melihat ada sesuatu yang kurang. Ya, jadi segala sesuatu realitas itu tidak ada yang sempurna. Nah, dengan kreativitas, ketidaksempurnaan ini akan menjadi lahan kita untuk membuat karya, untuk penyempurnaan, begitu ya, sehingga muncul tadi inovasi-inovasi berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini yang seringkali dilakukan oleh mahasiswa, yaitu kegiatan lewat kegiatan kemahasiswaan ya, LKMM. Organisasi ya, ya. Jadi kepemimpinan. Kepemimpinan ya, jadi, LKMM. Betul, LKMM. Nah, kita sendiri adalah pemimpin atas diri kita sendiri, sehingga wajib yang namanya managing time, mengatur waktu. Jangan sampai kita kepemimpinan itu bukan sekedar menyuruh-nyuruh orang, bukan ya, atau mendelegasikan wewenang kepada orang-orang. Tapi bagaimana kita mengatur segala sesuatu pada tempatnya, sesuai orangnya, dan juga berdasarkan tujuan-tujuan yang memang sudah ditentukan begitu ya. Nah, ini kepemimpinan ini akan berdampak kepada pengaruh sosial ya. Jadi seorang yang bagus kepemimpinannya pastilah banyak temannya gitu ya. Kalau udah banyak teman, maka net ini akan working di kemudian hari gitu ya. Jadi networking seperti itu ya. Kemudian dan yang lebih ini tadi dibicarakan baper. Nah ya, jangan baperan. Jadi kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengelola emosi-emosi ini, bukan berarti tidak boleh marah ya. Justru harus ada marahnya pada tempatnya, begitu ya. Atau tadi memberikan apresiasi kepada yang teman-teman kita yang berhasil ya, supaya menimbulkan efek kegembiraan serta menginginkan hal yang sama kepada yang lain, yaitu berprestasi misalkan seperti itu ya.
Nah, kecerdasan emosional juga ini sangat penting di era sekarang, di mana ini realitas kita sekarang begitu kompleks ya, banyak hal-hal yang bisa menimbulkan stres, gitu ya, tekanan dari sana sini dan lain-lain, dan kita harus bisa bertahan dalam situasi yang menekan serta bisa keluar dari situasi yang menekan tersebut, gitu ya. Itu menarik Bu, itu soal isu mental health itu. Bahkan kalau kita kemarin mengikuti bukan debat, tapi fit and proper test ketiga calon presiden yang diselenggarakan di UGM Bu, di Bulak Sumur, itu kan ada salah satu pertanyaan ke salah satu capres itu terkait dengan bagaimana rencana Bapak kalau Bapak jadi presiden melihat situasi mental health issues di kalangan anak muda hari ini yang sedang meninggi begitu ya. Betul. Dan ternyata apa yang kemudian diharapkan oleh rekan-rekan anak muda itu kan diberikan motivasi dengan gaya yang sangat-sangat militeristik, semangat gitu ya. Kita tahu pasti tidak semua elemen bisa menerima itu. Betul. Kira-kira kalau untuk mahasiswa dan mahasiswi fisik Bu, secara khusus begitu, walaupun tentu saja podcast ini tidak hanya ditonton oleh rekan-rekan fisik, tapi kita percaya juga kalau yang namanya isu kesehatan mental itu kan penting Bu. Betul. Bahkan kalau sudah urusan skripsi misalkan, sudah masuk ke skripsi itu kan ya tentu saja kita banyak menerima masukan, informasi dari rekan-rekan mahasiswa itu bahwa memang tekanan-tekanan itu meningginya itu di momen-momen krusial itu. Karena Saya yang kira di ujung ya. betul. Jadi perjuangan mereka selama 4, 5, 6 tahun itu kan kemudian ditentukan di akhir itu kira-kira sebelum memasuki dunia kerja mereka harus melewati fase untuk skripsi barangkali Bu. Barangkali ada tips dan trik Bu yang kira-kira tidak normatif dari seorang Bu Puni, dari pengalaman Ibu yang bisa Ibu bagikan supaya teman-teman kita ini bisa merasa confident gitu Bu, percaya diri menghadapi itu. Kalau dulu sebelum kita melalui jalan membuat skripsi itu terlihat sulit, terlihat sulit karena belum mengalami. Tapi nanti kalau begitu mengalami ternyata aduh kok dulu saya tidak begitu gitu ya. Gampang sekali sebenarnya adik-adik membuat skripsi itu. Jadi bisa mulai dirancang dari sekarang bahkan bisa dirancang dari passion kita. Ya, passion kita. Adik-adik saya yakin memilih prodi ini bukan tiba-tiba. Pasti sudah punya orientasi. Nah, dari orientasi itu yang kemudian kita lakukan pengumpulan data. Jadi misalkan jika ada mata kuliah tentang materi, tentang kampanye. Nah, mulai dari situ. Ya, kita telusuri artikel-artikel yang bernuansa kampanye. Di mata kuliah yang relevan, maka tugas kita mengarah kepada fokus kita di situ. Ya, jadi di mata kuliah bisa kita kumpulkan artikel-artikel. Jadi jangan sampai pembuatan artikel ataupun pembuatan makalah ini hanya sekedar memenuhi mata kuliah saja. Tapi sesungguhnya itu adalah tabungan kita untuk nanti membuat karya akhir. Ya, apalagi sekarang kan skripsi ini bisa digantikan oleh karya yang lain ya, jika perguruan tingginya menginginkan seperti itu. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ya gitu. Nah, tadi bahwa kalau segala sesuatunya sudah dirancang, dibuat roadmap belajar ya. Jadi misalkan ada mata kuliah X. Nah, adik-adik mulai dari sekarang bisa saja membidik satu perusahaan atau satu tempat lokasi untuk pembuatan tugas-tugas mata kuliah yang nanti akan berujung kepada skripsinya. Atau bagi adik-adik yang sudah ikutan magang di MSIB ataupun MBKM yang lain, nah kampus itu mengajar bisa, ada juga Bu. Kampus mengajar. Itu bisa dijadikan untuk lokasi tempat skripsi kita. Supaya jangan sampai nanti mikir judul lagi ya. Nah, itu kemudian sekali mendayung 2 pulau terlewati gitu Bu ya. Jadi kalau prinsipnya kalau saya dalam hal apapun itu menabung lebih baik daripada meminjam. Daripada hura-hura Bu ya. Daripada hura-hura, apalagi menabung di sini bukan menabung uang tapi menabung ilmu, yaitu stock of knowledge. Gitu ya. Jadi begitu sekarang udah mulai kayaknya saya ingin bekerja di lembaga anu. Nah, jadikanlah lembaga X ini sebagai tempat untuk penyusunan tugas-tugas mata kuliah, kemudian nanti diarahkan kepada ada mata kuliah misalkan teori. Nah, kira-kira teori politik apa yang cocok di lembaga tersebut ya.
Kemudian nanti ada mata kuliah metodologi. Nah, kita terapkan tuh metodologi ini dengan lokasinya di lembaga tersebut. Kemudian ada PKL ya di sini ya. Magang, Bu. Ya, magang itu ya, atau praktek kerja lapangan ya. Nah, itu pilih juga tempat yang sama gitu. Sehingga di situ sudah terjadi yang namanya pengakraban kepada orang-orangnya, kemudian juga sudah memiliki akses data terutama. Data awal. Betul, untuk prarisetnya. Ya. Sehingga pada saat nanti ada mata kuliah misalkan usulan masalah udah bisa dibuat dengan mudah ya. Jadi ada mata kuliah yang terintegrasikan di situ, serial sifatnya. Ya, jadi teorinya, metodenya, kemudian ada praktiknya, kemudian baru nanti ke seminarnya, proposalnya dan skripsi. Insya Allah itu bisa 7 semester ataupun 8 semester bisa Ya, Bu. selesai, betul. 4 tahun ya. Iya ya. Harapan kita. Saya sepakat, Bu, dengan paparan Ibu tadi karena saya juga pernah dinasehati oleh dosen saya dulu ketika di UGM. Beliau bilang begini, kalian itu tidak perlu menjadi ahli dari segala ilmu katanya. Kalau di level S1 144 SKS 4 tahun gitu ya, di level S2 mungkin hanya 2 tahun gitu. Dia mengatakan bahwa ya kalau misalkan Anda itu sudah mulai menyenangi salah satu tema atau salah satu topik, mulailah beli bukunya di semenjak Anda itu semester 1, 2, 3. Dan nanti ketika skripsi di semester akhir, Anda tinggal mengumpulkan buku-buku yang sudah Anda beli tadi, referensi daftar pustaka, dan Anda fokus saja di bidang itu. Kita cuma diminta fokus dan jadi ahli di satu bidang, dan pastikan bidang itu hanya Anda yang kuasai gitu. Tidak perlu jadi yang terbaik, tapi jadilah yang paling unik. Kira-kira gitu, Bu. Paling unik, yang khas gitu. Dibutuhkan. Karena untuk jadi yang paling baik dan terbaik di antara orang-orang yang hebat itu kan agak sulit, Bu. Iya, Tapi menjadi berat. tantangannya berat. Tapi kalau menjadi berbeda dan unik di antara banyak orang, saya kira itu lebih possible ya. Lebih possible, betul. Baik, kemampuan yang lainnya adalah mendengarkan secara aktif. Karena kadang-kadang orang berbicara tapi sesungguhnya dia bicara sendiri. Oke. Gitu ya. Sepertinya mendengarkan tapi sesungguhnya dia hanya menyampaikan apa yang dalam dirinya. Nah, ini juga tidak baik, artinya pada saat pengambilan keputusan tidak akan tidak akan sempurna ya, selalu mengalami hambatan karena tadi sesungguhnya dia tidak menyimak apa yang diberikan feedback oleh orang lain seperti itu. Jadi kemampuan mendengarkan dengan baik ini adalah kemampuan yang dimana kita bisa mengcustom ya pesan-pesan ataupun kita bisa misalkan memberikan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh siapapun, terutama nanti mahasiswa ini oleh dunia kerja ya, selain juga oleh tadi ada tugas dari dosennya. Jadi sesuai harapan seperti itu. Jadi kalau didengarkan dengan baik, nggak akan mungkin lah meleset begitu. Tapi kalau hanya sekedar mendengarkan sambil lalu, bisa jadi ada miss-nya seperti itu, gitu ya. Nah itu kemudian juga yang paling penting lagi adalah kesuksesan itu bukan dari seseorang saja. Jadi kemampuan kerjasama dan juga betul Circle kalau bahasa anak sekarangnya betul, itu. dan juga kolaborasi dalam suatu permasalahan itu tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh satu ilmu dan tidak mungkin satu orang mahasiswa menguasai beragam ilmu karena berat tadi ya, bisa stres bahkan. Jadi kita punya satu ilmu yang memang mendalam ya, atau kita betul-betul kita kuasai, bukan hanya sekedar dipahami ya, sampai kalau bisa merancang gitu ya sesuatu dari ilmu tersebut. Nah dari situ kalau ternyata membutuhkan ilmu lain, jangan malu-malu ataupun jangan sungkan-sungkan gitu ya. Komparatif study ya, Bu ya. Betul, sama tadi pekerjaan-pekerjaan yang di dunia kerja itu tidak membutuhkan hanya satu ilmu, pasti membutuhkan beragam ilmu. Dan di situ bisa kita mulai lewat pertemanan ataupun lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, ada baiknya adik-adik ini selain ikutan hima ya kalau di sini ya. Kalau di sini kebetulan kita punya BEM, Bu, dan BLM. BEM. Nah, kalau BEM itu kan campuran dari beragam student ya, dari beragam jurusan. Nah, itu kan bagus sebenarnya untuk mengasah kepekaan kita dengan orang-orang yang berlatar belakang ilmu yang berbeda. Karena setiap disiplin ilmu itu tuh seringkali kalau kita lihat itu memunculkan pola-pola pemikiran yang berbeda. Nah, kalau kita belum terbiasa maka seringkali tadi akan terjadi yang namanya baper
gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa berinteraksi, bekerja sama, berkolaborasi, kita akan bisa melihat tadi dari sisi perspektif pandang yang berbeda. Dan Perkaya lebih kita. memperkaya, Betul. lebih komprehensif pada akhirnya, betul. Kemudian, nah ini barangkali adik-adik sudah punya timetable. Ya. Nah, kalau orang-orang Muslim itu kan al-asr nih ya, demi masa, waktu, ya. Dan itu aset yang tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup kita. Kadang-kadang waktu ini seringkali let it flow, Ya. tidak dijadikan sebagai aset. Padahal aset apapun bisa kita adakan. Tapi kalau waktu sedetik berlalu sudah selesai, nggak akan pernah kembali dalam hidup kita. Nah ini waktu ini harus dijadikan sebagai aset yang sangat berharga. Sehingga ya kalau pengalaman saya dulu itu selalu di meja belajar ada timetable. Ya, jadi jam ini melakukan apa, jam ini melakukan apa, sehingga 20 jam ini betul-betul terisi. Ya di dalamnya tuh ada tidurnya, ada istirahatnya, ya. Membaca buku itu menjadi suatu agenda tersendiri, wajib gitu ya. Itu supaya jangan sampai kita lupa sama sekali gitu ya. Walaupun tadi membacanya itu kan sekarang mah tidak harus selalu buku ya. Sekarang adik-adik punya tools, punya HP, punya gadget yang lain, e-book. Bisa di-download dari mana saja, ya. Betul. Jadi bisa bekal ya, bekal pengetahuannya bisa banyak gitu, seperti itu. Nah, kemudian lagi tadi public speaking ya. Nah, public speaking ini bukan bicara di muka umum saja, tapi juga kemampuan komunikasi yang efektif dengan siapapun. Itu ya. Nah, di situ kan tadi kaitannya komunikasi yang efektif ini adalah kita harus kemampuan mendengar. Jadi kalau komunikasi kita ingin berhasil, maka kita harus tahu apa sesungguhnya di balik pesan yang disampaikan. Itu ya, kemampuan menyimak juga gitu, seperti itu ya. Jadi komunikasi yang efektif ini bisa dilatih. Itu ya, dilatih dengan cara tadi berinteraksi dengan orang lain dan juga mempraktikannya. Nah, di mata kuliah suka ada tugas-tugas untuk mempresentasikan ya, itu sambut dengan gembira itu ya, karena Dan harus berani ya Bu, berani. Jangan malu, jangan takut. Betul, gitu ya. gitu ya. Itu justru bisa menunjukkan bahwa kita seperti menguasai, walaupun belum ya, ada trik-triknya sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti membaca PPT itu dibaca, nah itu bisa berimprovisasi dan itu bisa dilatih ya dalam keadaan sehari-hari. Jadi jika ada waktu senggang nih adik-adik ya, nah ini jangan nongkrong di kafe, sebenarnya mah sebaiknya di kafenya kalau boleh, tapi jangan sering-sering gitu Bu ya. Ya, boleh tapi sambil bekerja. Boleh kalau itu mah. Nah, kalau ada waktu-waktu senggang ini kita pakai untuk diskusi dengan teman-teman, membahas apapun. Gitu ya, karena saya yakin jadi hal-hal yang kecil pun bisa menjadi besar. Gitu ya, bukan berarti harus mata kuliah dulu melulu yang dibahas. Realitas sosial juga perlu dibahas gitu ya. Jadi dari pencermatan sehari-hari misalkan ya, melihat lingkungan sekitar, kepekaan terhadap lingkungan, kebersihan. Yang kotor, nah kira-kira dibahas apa nih kira-kira tindakan kita dan lain-lain seperti itu ya, supaya ada manfaatnya lah selama kita ada di muka bumi ini begitu. Nah, kemudian kemampuan yang lebih baik lagi adalah tadi seperti gigi dan gusi ya. Kenapa gigi dan gusi? Kita bayangkan, gigi itu keras ya, dan gusi itu lembut. Gigi ini rontok, karena kerasnya dia bisa rontok begitu. Tapi gusi akan selalu ada di dalam tubuh seseorang. Nah, artinya adik-adik di sini kita harus memiliki kemampuan beradaptasi, gitu ya. Jadi kalau kita mampu beradaptasi dimanapun berada, maka tadi akan membuat kita diterima. Ya, kalau sudah ada proses penerimaan, maka insya Allah urusan-urusan yang lainnya lancar, ya, dipermudah. Itu seperti itu. Jadi kemampuan beradaptasi ini seperti hanya metode untuk survival sebenarnya ya. Bertahan hidup. Jadi orang-orang yang bisa bertahan hidup lama adalah orang-orang yang adaptif terhadap perubahan-perubahan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah itu jangan panik dan jangan bingung, tapi justru harus optimis. Wah, ini kira-kira
kita bisa melakukan apa dengan perubahan tersebut gitu. Jadi kan sebagai peluang perubahan ini begitu ya. Kemudian lagi adalah kalau suatu saat bekerja ataupun kita melakukan program, nah ini kemampuan negosiasi. Jadi kita harus bisa mempertukarkan pemikiran-pemikiran untuk bisa mendapatkan keputusan yang baik buat banyak pihak. Ya, gitu ya. Jadi bidang diplomasi, Bu, ya. Ya, betul. Jadi harus mampu tadi menegosiasikan sesuatu supaya jangan sampai ada yang terugikan. Dan kita sendiri bukan berarti kita harus mengalah, bukan ya, tapi ini harus menang dua-duanya. Yang bagus itu menang dua-duanya, begitu ya. Nah, itu kalau mentok-mentoknya ya menang salah satu, kita harus mengalah tadi ya, karena mengalah itu sesungguhnya bukan kalah. Betul. Nah, itu ya, memperluas jiwa kita ini mengalah nih supaya menjadi lebih sabar dan lebih Naik tingkat satu level lebih tinggi lebih gitu. tinggi lagi, karena nanti dengan mengalah ini membuat kita harus berupaya kembali gitu ya, sehingga pasti akan ada ilmu yang baru ataupun pengetahuan yang baru lagi begitu ya. Dan ini yang di situasi sekarang sangat dibutuhkan adalah kemampuan berempati ya, jadi banyak sekali problem-problem sosial ya. Waduh, ini yang viral banyak, Bu, sekarang. Betul. Anak-anak pejabat khususnya, mohon maaf. Ya, kemampuan berempati dalam situasi kemarin kita baru melewati pandemi, banyak orang-orang pelaku usaha yang ekonominya sulit untuk bangkit kembali ya. Ya. Nah, itu menimbulkan stres-stres tersendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai mahasiswa itu bisa melihat ya kegalauan ya. Kalau hanya mengurusi kegalauan diri sendiri mah nggak akan selesai-selesai ya. Tapi kita lihat ternyata di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan, yang tidak seberuntung kita. Tidak seberuntung adik-adik, betul ya. Mereka bahkan ada yang tidak meneruskan kuliahnya begitu ya, atau sekolahnya karena ketiadaan. Ini masih diberi waktu gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif dan juga jangan lupa optimis ya. Nah, itu harus ya. Jadi nggak ada satu masalah pun yang tidak akan selesai. Seperti halnya tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya. Dan ternyata itu tidak jauh dari lingkungan sekitar kita, gitu ya. Jadi segala masalah itu justru akan bisa mudah kita selesaikan kalau kita terbiasa tadi problem solving. Nah, ya, jadi kalau ada tidak punya masalah, tanya ke teman-teman barangkali ada masalah apa. Nah, ya supaya kita bisa managing risk, nah, belajar juga manajemen resiko begitu ya. Nah, kadang-kadang kan hidup kita kadang-kadang menyenangkan terus ya, nggak ada tantangan. Nah, carilah masalah atau kadang-kadang buat masalah. Hanya kalau membuat masalah ini harus mampu menyelesaikannya. Jangan sampai membuat masalah kemudian tinggalkan, nggak boleh gitu ya. Justru dengan ilmu yang adik-adik miliki ini tadi, masalah-masalah yang ada di sekitar kita ini kita usahakan untuk dibuatkan solusi-solusinya, alternatifnya gitu ya. Walaupun tadi kita tidak menentukan, tapi setidaknya pemikiran kita ikut masuk ya, memberikan masukan seperti itu. Mungkin itu ya. Ya, sepakat, Bu. Tadi teman-teman banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Funi. Mungkin satu hal, Bu, saya Ibu terkait dengan satu bidang ilmu yang hari ini terkesan wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa apapun jurusannya, Bu, yaitu tentang IT, Bu. Ya, tentang digital, tentang ini, karena kalau zaman saya dulu, Bu, angkatan 2008 gitu ya. Itu kan kita itu pada waktu itu baik dari orang tua, dari dosen, dari seluruh saudara dan para senior itu mengingatkan kita untuk selalu mengasah bahasa Inggris, Bu. Betul. Bahasa Inggris gitu ya. Tapi sekarang sepertinya tidak lagi di bahasa, tetapi lebih ke IT, digital. Karena sekarang di era digital sekarang 5.0 ini hari ini ijazah itu hanya sebagai pelengkap malah, Bu. Dibalik Formalitas. jadi soft skill tentang penguasaan digital dan seluruh aspek yang telah Bu Funi jelaskan tadi, itulah yang menjadi indikator utama sekarang bagi perusahaan dan juga bagi lembaga-lembaga yang ingin meng-hire orang
untuk menjadikan mereka prioritas untuk diterima. Kira-kira apakah ada pengalaman atau hal-hal lain yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan IT ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, untuk realitas sekarang IT ini adalah seperti paket nasi. Paket nasi. Ya, jadi kayak orang Sunda tuh nasi itu wajib. Nah, Wajib. jadi tanpa IT sekarang kita bisa keteteran. Kalau dulu memang kalau dulu tuh tanpa IT pun bisa ya, karena realitasnya masih sederhana. Kalau sekarang dengan era persaingan, di mana persaingannya sedemikian ketat dan cepat, kalau kita masih menggunakan yang manual, udah ketinggalan. Kita baru saja mau membuka mata, orang lain sudah kemana, seperti itu ya. Nah, kemampuan IT ini tadi harus dikuasai oleh semuanya, bahkan bukan oleh student. Kita sendiri, saya sendiri ini manusia era kolonial ya, di mana kita diajarkannya dengan mesin ketik ya, dan menulisnya juga masih pakai kertas ya, tulisan itu, sehingga tadi dulu satu orang dilayani oleh satu orang melayani 10 customer ya. Kalau sekarang enggak, satu orang harus melayani banyak. Ya, satu orang bisa satu hari bisa jadi harus 100 ataupun lebih dari 100 ya. Tanpa IT itu sulit mencatatnya dan lain-lain. Kemudian juga sekarang ini era robotik juga. Nah, beberapa lembaga besar itu sudah mulai menggantikan kerja manusia oleh robot. Nah, artinya kalau kita tadi tidak memiliki kemampuan IT yang bagus dan soft skill yang bagus, ya sudahlah, wassalam, seperti itu. Itu ya, hanya tadi robot ini punya kelemahan. Ya. Kelemahannya di soft skill. Itu ya, ada ya. Karena kalau robot sudah diprogram mekanismenya, input, proses, output. Tapi kalau manusia, nah ini input, proses, outputnya tuh bisa loopingnya beberapa kali. Ya. Gitu. Sehingga bisa lebih hebat lagi manusia itu, karena robot itu kan mengadopsi sistem kerja otak manusia, komputer tuh. Dan robot diciptakan oleh manusia. Makanya masa kita kalah oleh robot ya. Nah, disitulah adik-adik harus kreatif teman-teman. Ya. Dan kalau bisa itu inspiratif. Ya, sebelum kita mendapatkan inspirasi sendiri, biasanya kita bertanya kepada yang berpengalaman. Itu ya, bagaimana sih supaya memunculkan inspirasi. Karena inspirasi itu bisa muncul di mana saja. Gitu ya, kalau dulu harus melalui perenungan perpustakaan gitu kan, Bu. Kalau sekarang enggak. Oh, di warung kopi juga bisa sekarang, Bu, dapat inspirasi itu. Iya. Betul, karena tadi ikro itu artinya baca. Ya, baca di sini tidak selalu baca buku, tapi baca pengamatan situasi sekitar, betul. Dan rata-rata kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang sukses itu biasanya yang memiliki daya observasinya kuat. Ya, daya pengamatan tadi. Nah, pengamatan ini kalau adik-adik suka hangout, jadikan itu sebagai pengamatan. Jadi bukan hangout kosong gitu. Ya, tapi betul. Hangout yang berisi seperti itu. Sekaligus menjadi intelijen di awal-awal gitu kan. Amati situasi, melaporkan situasi dan mengendalikan situasi gitu kira-kira ya, Bu. Setelah mengamati baru menuliskan. Menuliskan. Dan jangan lupa, karena banyak orang-orang Indonesia ini mengamatinya bagus ya. Tapi lupa nulis, Bu ya. Lupa nulis, betul ya, ini berat. Itu teguran buat saya juga tuh, Bu. Iya. Mungkin, Bu, terakhir, Bu, dari seluruh soft skill yang telah Bu Funi paparkan tadi yang begitu menarik dan sangat mahal ilmu itu tadi, Bu. Itu kan bisa diwujudkan kalau dalam internal kampus itu lewat organisasi, Bu. Betul. Kalau ada UKM ya di sini ya. Ada banyak sekali, ada UKM, ada BEM, ada BLM, ada HIMA, belum lagi kalau ada organisasi ekstra ya seperti GMNI, HMI, GMKI dan lain-lain itu kan sebaiknya sebuah keharusankah, Bu, bagi seorang mahasiswa untuk ikut organisasi itu, atau kemudian kalaupun kemudian ada seorang mahasiswa, dia sebagai mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi, tapi dia mungkin bisa menutupi atau mencari soft skill tadi, memenuhi dirinya dari kegiatan di luar organisasi, aktivitas lain, sehingga kemudian tetap goalnya tujuan yang ingin dicapai tadi tetap bisa berhasil gitu. Karena tidak sedikit juga, Bu, yang kemudian rekan-rekan mahasiswa kita ini kan ketika kemudian dia harus menjadi orang yang memanage dirinya gagal, Bu. Kenapa? Dari sisi waktu misalkan. Bahkan
Ada yang tidak bisa hadir perkuliahan karena apa? Ketiduran. Ketika ditanya ketiduran kenapa? Oh, rapat tadi malam sampai jam 3 subuh, Bu, gitu. Iya. Saya juga bingung gitu. Kita juga dulu anak organisasi gitu kan, Bu, ya. Tapi ya kalau rapat itu 2,5 jam paling lama. Yang penting keputusan apa, progres apa gitu. Dan kemudian rapat sampai jam subuh. Kemudian dengan alasan bahwa organisasi itu kita sepakat bahwa saya pribadi nih, Bu. Saya sepakat bahwa seorang mahasiswa itu harus berorganisasi. Harus kalau menurut saya. Ya, saya sepakat itu. Tapi kemudian setelah dia berorganisasi, kemudian Jangan tujuan lupa. utamanya dari kampung halaman sebagai anak rantau, merantau ini kan untuk kuliah, Bu. Iya, Kuliahnya kemudian berhasil itu kan ketika dia sudah berhasil wisuda. betul. Berhasil lulus ujian sidang skripsi. Nah, itu ternyata tidak hanya di Unsil, Bu. Saya kira di Unpad juga banyak yang begitu dan kampus-kampus lain juga begitu. Sehingga sebagai senior, sebagai dosen yang sudah sangat berpengalaman, kami mohon Bu Funi berkenan untuk memberikan tips dan trik kira-kira gitulah, Bu. Apa yang harus dilakukan sehingga tidak terkesan jadinya kemudian di masyarakat ini, bahkan mungkin di pihak orang tua yang mengkuliahkan anaknya, bahwa organisasi itu malah kemudian menghambat Iya, jangan sampai waktu perkuliahan. Iya. Gitu, Bu, kira-kira, Bu. Baik, nah Adik-adik, kemampuan berorganisasi ini juga sangat penting ya. Setuju. Karena tadi itu sebenarnya di dalamnya ada kemampuan kerjasama dan kolaborasi. Ya. Gitu. Jadi wajib sebenarnya kalau di saya Wajib. semua mahasiswa wajib ikut hima. Minimal ya. Minimal. Karena kalau hima itu berkorelasi dengan kompetensi prodinya. Jadi kegiatan hima itu memang searah, linear atau berselaras dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan oleh lulusan dari prodi tersebut, begitu ya. Tapi juga hidup itu kan tidak harus selalu yang linear ya. Nah, Bisa UKM, di bisa hobi. UKM untuk minat, Ya, dan minat, bakat. ya. Nah, kita pilih-pilih. Kalau kita ternyata juga masyarakat di tempat adik-adik kos ataupun tempat tinggal itu membutuhkan kita, kenapa tidak kita ikutan di Karang Taruna? Kalau Oke. saya memang aktif di masyarakat juga gitu ya, membantu, kadang-kadang ibu RT bantu apa kita bantu, seperti dia waktu mahasiswa tuh senang sekali tuh. Di kampus ada kegiatan untuk mengawasi ujian, ikutan, pokoknya selama bisa membantu aja, karena itu Ya. melatih kita untuk bekerja keras. Kemudian juga tadi selain ada hima ya, kemudian organisasi sosial dan juga organisasi masyarakat itu kalau bisa nih ya, kalau saya nggak suka libur terlalu lama itu ya, juga kenapa sih kita libur terlalu lama tuh membuat kita jadi lupa gitu. Nah saya tuh seringkali mengisi di waktu muda ya adik-adik ya, itu seringkali mengisi liburan panjang terutama di bulan Juni, Juli, Agustus tuh itu dengan cara magang. Ya, jadi selalu diisi dengan kegiatan magang. Di tempat magang saya biasanya mencari organisasi yang memang membutuhkan untuk kita atur. Ya, jadi bukan magangnya itu tidak selalu mencari perusahaan besar. Oh, iya. Ya, enggak, justru aduh ini perusahaan ini kasihan nih, kalau enggak ditangani bisa bangkrut. Nah kita bantu seperti itu ya. Nah ini saya tuh punya teman-teman kelompok kerja. Nah si kelompok kerja tuh ada yang suka gitu ya bekerja, tapi saya juga punya teman pergaulan. Oke. Nah jadi kita juga harus punya teman yang beragam gitu ya, karena hidup itu kalau monoton Ya. menjenuhkan. Jadi saya dengan kelompok kerja ini selalu mencari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tangan kita untuk memperbaiki. Contoh misalkan ada perusahaan nih kok layanannya nggak bagus, kita bikin proposal untuk saya mau bikinkan SOP misalkan ya, atau mau memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan yang terutama karyawan yang ini ya di kayak teller, Frontliner lah, Bu. frontliner seperti itu. Ini kan bagaimana kok misalkan melayani tapi mukanya cemberut Ya, gitu ya. ya. Nah, sederhana sebenarnya, yaitu dengan pelatihan-pelatihan yang menceriakan ya, ice breaking, bahkan misalkan bisa juga dengan pelatihannya itu hanya tersenyum selama 1 jam. Nah, karena dengan tersenyum ini ataupun tertawa selama 1 jam. Dengan tertawa ini walaupun kita tidak ingin tertawa, begitu melihat orang tertawa lama-lama ikut tertawa juga gitu ya, bahkan menertawakan gitu ya. Nah, tertawa ini akan memunculkan efek reaksi optimis.
dan juga gembira. Hormon endorfin mungkin. Endorfin yang muncul. Endorfin yang Jadi muncul. membuat kita gembira, dan gembira itulah yang membuat kita akhirnya produktif. Ya. Gitu ya, sehingga kemana-mana tuh ceria-ceria aja gitu ya. Capeknya nggak kerasa, Bu. Nggak akan terasa gitu ya. Karena apa? Karena ada semangat lain gitu ya, yaitu bahwa ternyata hidup kita yang hanya sebentar di muka bumi ini ada manfaatnya bagi orang lain. Seperti itu ya. Jadi isilah kegiatan-kegiatan waktu-waktu yang ada ini dengan hal-hal yang berguna ya. Santai tapi serius, serius tapi santai supaya tidak stres begitu. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi teman-teman, dari diskusi singkat tadi dan obrolan ringan tadi sebenarnya luar biasa banyak sekali pengalaman yang Ibu Funi bagikan ke kita, teman-teman. Dan saya tidak ingin memberikan kesimpulan sebenarnya, tapi yang bisa saya tangkap itu ketika kita bangun pagi kita tahu harus mengerjakan apa di hari itu. Betul. Jangan sampai kemudian teman-teman, apalagi yang sudah sedang berada dalam fase-fase mungkin fase membosankan gitu ya, fase bosan, fase jenuh gitu ya. Ketika bangun pagi bingung hari ini mau ngapain, hari ini mau apa gitu. Sebenarnya tombol on off-nya itu ada pada diri Anda masing-masing gitu. Kita tidak bisa menyerahkan otoritas yang kita punya itu ke orang lain, karena itu diri kita, itu tubuh kita gitu, Bu ya. Jadi kita yang bisa memaksa diri kita untuk bangun dari tempat tidur, hanya kita yang bisa memaksa diri kita untuk keluar dari rumah untuk mengerjakan sesuatu hal yang positif. Dan ketika kita tidur lagi, kembali ke rumah, ke tempat tidur kita di malam hari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita sudah melakukan dan melewati hari ini dengan mengerjakan hal-hal yang positif dan berguna. Percayalah teman-teman, kalau setiap harinya kita dapat melakukan itu, sesuai dengan waktunya, teman-teman bisa lulus, menjadi seorang sarjana, menjadi juga seseorang yang memiliki soft skill yang tadi banyak sekali Bu Buni sampaikan, punya empati, punya simpati, punya kecerdasan emosi yang baik, punya relasi yang baik, adaptif, mampu bekerja sama secara tim dan maupun secara mandiri, dan banyak hal lagi lain tadi yang disampaikan oleh Bu Funi. Percayalah bahwa masa depan teman-teman cerah. Jangan terlalu khawatir dengan isu-isu dan informasi yang mengatakan bahwa milenial dan generasi Z hari ini terancam pengangguran dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi salah satu data awal untuk mengupgrade diri. Selagi kita masih memiliki waktu, masa muda kita, mari kita manfaatkan untuk mempersiapkan masa tua kita yang lebih cerah lagi. Amin. Begitu kira-kira teman-teman. Bu Funi, terima kasih banyak. Bu ya, sudah harus optimis ya. Harus optimis. Iya, pasti cerah. Pasti cerah. Harus. Terima kasih Bu Funi, Ibu Dr. Funi yang sudah datang jauh-jauh dari Bandung, Bu. Salam buat Bapak Ibu dosen, rekan-rekan maupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di Vkom Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami, saya Budi Krismanto Sirait dan Ibu Funi, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.